Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di HTML dan CSS pada bagian yang ke-20 ini. Bagian ke-7 dari project, kita akan masuk ke footer dari web yang sudah kita buat. Kita akan langsung lanjut ke projectnya. Bagian akhir dari pembuatan web kita akan tambahkan sebuah footer di bawah medsos ini. Kita akan tambahkan footer. Kita akan langsung ke VS Code-nya. Yang bagian ini kita akan ubah, jadi yang div ini kita akan ubah, kita akan ganti menjadi footer. Kita akan ganti, kita akan buat yang baru, kita akan menggunakan tag footer. Di dalam footer kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita akan buat identitas untuk memasukkan nama toko. Kita akan buat H2, kemudian toko SMK Revit, kemudian di bawahnya kita isi dengan alamat P Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian kita isi dengan 61234. Kemudian di bawahnya kita akan buat dot sitemap. Di dalam sini kita akan isi dengan sitemap. Kita akan buat di sini H2, kita akan buat sitemap. Kemudian di bawah sitemap kita tambahkan LI. Kemudian seperti ini kita buat A. Kita isi dengan pagar, kita isi dengan about, kemudian kita shift alt, kemudian panah bawah about. Kemudian di dalam sini kita kasih kontak, kita ambil dari sebagian yang atas, jadi sebagian yang atas kita bisa scroll, ada home, produk, info. Nah ini lebih ke toko, jadi about, kontak, kemudian di dalam sini ada garansi, kita taruh ini saja cukup. Kita Ctrl S, ini kita hapus, kasih 3 saja, Ctrl S. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini, payment. Nah, di dalam payment ini kita akan buat lagi untuk image, atau kita buat dot simbol atau logo. Kita buat logo bank. Kita nanti tambahkan sebuah gambar di dalam sini, IMG. Kemudian di bawahnya logo bank kita tambahkan dot bank. Kita ambil di dalam sini H3, kita buat nomor rekening 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di bawah sini kita kasih P bank, misal BCA. Nah ini bisa kita copy, kita paste, kita kasih 3 saja. Di dalam sini kita kasih Mandiri, kemudian yang satu lagi kita kasih BRI. Kita akan ambil dulu gambar-gambarnya untuk kita siapkan di dalam pembuatan dari footer ini. Saya sudah mengambil logo dari banknya, ini BRI, ini Mandiri, dan ini BCA, ada di dalam folder images. Jadi di web yang kita buat ada folder images, semua saya taruh di dalam folder images. Ada BCA, BRI, dan ada Mandiri. Sekarang kita bisa tambahkan di dalam
ini mandiri, kita ambil yang pertama adalah BCA. SRC kita ambil images, kemudian slash BCA, Ctrl S. Kemudian berikutnya logo bank yang kedua adalah kita ambil images slash VRI. Kemudian berikutnya di logo bank yang ini kita ambil lagi images, kemudian slash mandiri. Kita Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, di dalam sini ini sudah ada untuk toko SMK Revit, ini bank-banknya, dan ini ada mandiri. Kalau kita sudah dapat ini, kita bisa atur CSS-nya. Kita akan atur CSS di VS Code. Kita akan lihat dulu yang di dalam sini, kita akan cek lagi. Untuk yang payment ini ada bank, ini BCA, kemudian ini BRI, nah ininya mandiri. Kita perbaiki sedikit. Kita isi dengan mandiri. Ctrl S. Kemudian yang ini banknya BRI, berarti di dalam sini adalah BRI. Ctrl S. Kemudian kita ke style di dalam sini. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada jarak bottom ini kita akan hilangkan dulu karena ini yang sebelumnya di medsos bottom ini kita hilangkan. Ctrl S. Nah ini ketemunya mepet. Sekarang di bawah sini kita akan tambahkan footer. Kemudian ini kita akan komen dulu, kontrol garis miring untuk tanda. Kita akan buat, karena yang kita gunakan dalam sini footer, berarti kita langsung panggil namanya adalah footer tanpa titik. Kita akan buat dulu margin bottom supaya kita bisa lihat di 100 px. Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Nah ini ada jarak. Kalau kita kasih kontrol garis miring, Ctrl S. Nah ini dia terlalu mepet, nanti nggak kelihatan. Nah ini kalau kita kasih dulu untuk bantuan saja, nanti kita hilangkan kalau sudah selesai. Kontrol garis miring, Ctrl S. Kemudian yang footer ini kita kasih background, kita kasih yang agak gelap, Ctrl S. Kita bisa lihat hasilnya. Nah ini agak gelap di dalam sini. Kemudian kita buat isinya color, kita kasih color, kasih putih, Ctrl S. Nah dia warnanya sudah putih. Nah, putih. Kemudian langkah yang pertama, kita akan kecilkan dulu gambarnya supaya kelihatan semua. Gambarnya itu ada di dalam bank, kemudian masuk ke dalam logo bank, ada image. Jadi kita masuk ke dalam logo bank dulu. Dot logo, kemudian bank. Kita akan langsung masuk ke dalam image IMG. Kita akan atur dulu width-nya. Width kita buat di angka 70 px. Ctrl S. Kita akan lihat. Nah ini dia sudah seperti ini. Berikutnya kita akan bagi ini menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian seperti di dalam contoh. Dalam sini ada yang pertama adalah footer, itu ada identitas. Di bawah identitas itu ada sitemap. Di bawah sitemap itu ada payment. Jadi di dalam sini Ctrl S. Yang ini ikut payment. Jadi ini di kelas sitemap, ini ikut yang ini. Kemudian ada payment, ada sitemap, dan ada identitas. Kita Ctrl S. Kita akan atur di dalam sini. Kita buat dot identitas. Kita akan buat border dulu. Border kita isi dengan 1 px solid, kita isi dengan
thread. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, kita isi dengan sitemap. Kita buat sitemap yang ini, kita akan ganti saja dengan blue. Kemudian di bawahnya kita isi dengan payment. Payment ini sesuai dengan yang ketiga ini, kelasnya adalah payment. Untuk rumah yang paling luarnya adalah payment. Ctrl S. Kemudian di dalam sini kita ganti dengan green yellow. Ctrl S. Kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah, ini masing-masing sudah ada rumahnya. Sekarang kita akan coba di dalam footer, karena footer ini kontainer dari identitas, sitemap, dan payment. Jadi kontainer setelah footer masuk ke dalam identitas, ini sama, identitas dan sitemap ini sejajar. Kalau dalam bahasa CSS disebut dengan sibling. Jadi identitas ini sejajar dengan sitemap, sejajar dengan payment. Berarti dalam sini, di dalam kontainer, kita akan buat df display flags. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini seperti ini. Supaya masing-masing ini mempunyai lebar yang sama, baik antara identitas, kemudian di dalam sini ini sitemap dan ini bank, ini kan lebih kecil dari yang satunya. Supaya punya lebar yang sama, kita bisa tambahkan flags. Kita isi dengan 1. Ctrl S, ini kita akan copy, Ctrl C, kita letakkan juga di dalam sini. Ctrl V, Ctrl S, kita bisa lihat. Nah, ini masing-masing sudah mempunyai bagian yang sama. Jadi ini lebarnya sama-sama. Berikutnya kita akan atur H2 untuk ini, Revit dan sitemap. Kebetulan dalam sini ini H2 dari sitemap dan ini dari identitas. Jadi kita bisa atur punyanya, kita copy saja dari sini, kita taruh bawahnya, kita akan atur font size-nya, sitemap H2, kemudian koma, kemudian kita copy juga punyanya identitas, Ctrl C, kita taruh di dalam sini, H2, kita akan atur font size-nya, FS, font size kita buat di 15 px. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini kalau ini terlalu besar, kita akan atur supaya sama di 14. Ctrl S. Nah, ini dia sudah betul. Berikutnya kita akan atur yang Sidoarjo Jawa Timur dan yang ini nanti. Sidoarjo Jawa Timur itu menggunakan P. Berarti kita ambil yang, kita copy yang ini, kita enter bawah. H2 ini kita akan ganti dengan P, yang ini kita kecilkan ke 12 px. Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah seperti ini. Berikutnya kita akan atur bagian yang di dalam sini. Berarti kita masuk ke yang sitemap. Di dalam sitemap ini kita akan kasih color, Ctrl S. Ini tidak berubah. Kita akan hilangkan dulu di dalam sitemap. Kita masuk ke sitemap ini, kita Ctrl C, kita taruh di dalam sini sitemap. Kita lihat di dalam sitemap ini ada LI, kemudian ada A. Dalam sitemap ada LI, kemudian ada A. Nah, ini kita kasih TD text decoration none, Ctrl S. Kita bisa lihat sekarang tidak ada ininya. Kemudian kita juga copy, Ctrl C. Kita akan hapus list style-nya. Di dalam sini kita akan buat list style, kita isi dengan non, Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini ini sudah tidak ada. Berikutnya kita akan berikan color ini berwarna putih.
kita pasang di dalam A ini. Kita pasang colornya, kita kasih color warna putih. Ctrl S. Kita lihat, nah ini dia sudah berwarna putih. Kemudian kita bisa atur font-fontnya ini, atau kita kasih padding dulu. Padding kita buat antara atas dan bawah. Kita pasang paddingnya di LI ini, jadi kita kasih padding top. Kita kasih di angka 5 px, Ctrl S. Nah ini ada jarak seperti ini, atau kalau kurang lebar bisa kita tambah di 10 px, Ctrl S. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian fontnya bisa kita atur, kita kecilkan, kita kecilkan supaya fontnya sama dengan Sidoarjo Jawa Timur. Nah, kalau di Sidoarjo Jawa Timur, identitas itu kita menggunakan ukuran font size dari identitas P-nya sekian. Berarti kita akan copy saja. Yang akan kita atur adalah A yang ada di dalam sitemap. Jadi A ini kita akan atur. Jadi yang ini akan kita ganti dengan A. Yang identitas ini kita akan ganti dengan sitemap. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini sudah sama dengan ini, Sidoarjo Jawa Timur. Berikutnya kita akan ganti bagian yang di nomor rekening ini BCA dan ini seterusnya. Kita akan buat untuk bank. Kita akan atur di bawah sini. Di dalam sini, di dalam bank, kemudian dia ada H3 dan ada P. Jadi kita akan atur dulu yang H3. Berarti kita akan masuk, kita akan copy, Ctrl C. Kita akan isi dengan bank. Kemudian di dalam bank kita akan ambil dulu yang B. Ctrl S, kita lihat hasilnya ini. Kalau kurang kecil kita bisa kecilkan yang ke 10 px, Ctrl S. Nah ini. Kemudian kita buat yang H3, Ctrl C. Kita akan buat di dalam sini H3. Font size-nya kita buat di 12 px, Ctrl S. Kita lihat. Nah ini nomor rekeningnya. Sekarang kita akan atur supaya dia ada margin antara atas bawah ini, dia nggak mepet gambarnya. Kita ambil yang ada di dalam sini. Ini rumahnya kan bank, jadi di dalam sini ada logo, ada payment ini. Kita kasih ini padding bottom. Ctrl S. Kita tambahkan di dalam sini. Kita gunakan bank. Kemudian kita buat padding bottom 10 px. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah ini seperti ini. Ada jarak bawah. Kalau kurang lebar bisa kita tambah di angka 15 px, Ctrl S. Nah ini. Kalau ini sudah selesai semua, ini dianggap kita sudah selesai, berarti kita bisa menghapus bordernya ini. Bordernya ini bisa kita hapus. Kita akan hapus border masing-masing di dalam sini. Payment ini kita delete. Kemudian sitemap-nya juga kita hapus. Ctrl S. Identitas kita hapus untuk border. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini sudah seperti ini. Berikutnya kita akan atur untuk yang versi dari desktopnya. Kita akan atur versi desktopnya seperti ini. Kita atur supaya dia ke tengah. Berarti kita akan buat di dalam sini add media. Kemudian kita isi dengan min width width. Kemudian kita buat dia footer. Kemudian di dalam sini kita buat width-nya di 960 px. Kemudian kita buat
marginnya auto, Ctrl S, kita bisa lihat hasil di dalam sini. Oke, kita cek. Oh, ini belum kita set 560 px, Ctrl S. Nah, ini sudah seperti ini. Kalau kita mau atur misalnya font-fontnya untuk kalau ini kurang besar, bisa kita copy dari sini, kita letakkan ada di bawah sini. Kita bisa atur supaya 14 ini menjadi 20, Ctrl S, dan kita lihat di dalam sini. Nah, ini dia sudah lebih besar. Kalau ini juga mau kita atur supaya dia punya dari footer ada jarak, bisa kita kasih padding top. PT kita isi dengan 5 px, Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Kalau kurang lebar bisa kita tambahkan ke 20 px, Ctrl S. Nah, ini ada jarak padding top ada dalam sini. Kemudian kalau font-fontnya ini kurang, bisa kita copy juga dari yang P misalnya, atau ini sitemap A, font size ini bisa kita copy, taruh di dalam sini. Kita ganti ukurannya dari 12 menjadi 15, kemudian ini juga jadi 15, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah besar. Oke. Itu saja materi yang kita pelajari tentang proyek pembuatan web toko online. Silahkan dipelajari. Ini materi terakhir dari HTML CSS. Setelah ini kita lanjut ke Bootstrap. Untuk Anda silakan dipelajari lagi di dalam B3 Schools ini, karena ada banyak fasilitas yang bisa dipelajari di dalam HTML maupun CSS. Jadi tidak semua materi disampaikan di dalam video ini karena belajarnya masih panjang. Jadi yang penting Anda pahami konsep-konsepnya, yang paling penting pokok-pokok. Untuk yang lain silakan dipelajari di B3 Schools ini. Ada basic, kemudian ada elements, ada heading, ada paragraf. Penggunaannya silakan dipelajari sendiri. Nanti tentunya ilmunya akan bertambah matang setelah banyak proyek yang dikerjakan. Dan yang paling penting untuk belajar harus selalu punya referensi atau acuan. Jadi kalau ada masalah kita larinya kemana. Misalnya di sini ada iframes, apa itu iframes. Nah, di tutorial yang saya buat itu tidak dijelaskan, karena kalau dijelaskan kan nanti cuma belajar ini saja. Sementara kita masih banyak yang harus dipelajari. Untuk memperdalam silakan ada di sini. Jadi kalau ada masalah atau nanti bisa dipelajari sambil jalan ketika ada project, kita mau buat apa, nah kita bisa cari di dalam sini. Ini seperti apa caranya dan seterusnya, silakan dipelajari. Untuk materi projectnya seperti ini. Selesai sampai di sini. Jadi Anda tahu bagaimana penggunaan dari HTML mulai dari awal sampai kita membuat sebuah project sederhana. Nah, untuk yang lebih rumit tentu harus belajar lagi, karena pengalaman yang paling menentukan apakah Anda akan berhasil atau tidak menjadi seorang programmer atau menjadi seorang web programming. Jangan lupa coba-coba CSS di dalam sini. Misalnya ada background, ada color, dan seterusnya. Silakan dipahami. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.